Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-8, Melihat yang tak terlihat. Senin 15 Agustus. Dalam nama Yesus. Jika kamu meminta segala sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Yesus tidak akan bersama murid-murid lebih lama lagi. Dia yang telah mendukung dan mendorong mereka akan pergi ke surga. Dan para murid mulai merasa bingung dan tidak berdaya. Tetapi meskipun murid-murid tidak dapat lagi melihatnya secara fisik, Yesus memberi mereka janji yang luar biasa. Bacalah Yohanes 14 ayat 1-14. Menurut ayat 13 dan 14, Yesus berjanji untuk melakukan bagi kita segala sesuatu yang kita minta dalam namanya. Karena itu, kita hampir selalu menambahkan di akhir doa kita, dalam nama Yesus. Amin. Ketika kita mengatakan kalimat ini, apakah yang biasanya kita pikirkan tentang arti kalimat tersebut? Apakah maksud Yesus ketika dia mendorong kita untuk berdoa seperti ini? Petunjuk apakah yang ada dalam ayat-ayat ini yang membantu kita memahami maksud yang dia buat? Ketika permintaan kita adalah dalam nama Yesus, kita dapat yakin bahwa seluruh mesin surga sedang bekerja demi kepentingan kita. Kita mungkin tidak melihat malaikat bekerja di sekitar kita, tetapi mereka bekerja, diutus dari tahta surga dalam nama Yesus untuk memenuhi permintaan kita. Terkadang ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita membuka mata dan mengharapkan segala sesuatunya berbeda di sekitar kita, tetapi semuanya terlihat sama. Namun, sementara kuasa Allah mungkin datang dengan efek dramatis, seperti ketika Yesus menenangkan badai, itu mungkin juga datang dalam keheningan tanpa disadari, seperti ketika kuasa Allah menopang Yesus di Getsemani. Sesuatu yang dramatis mungkin tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi itu tidak berarti bahwa Allah tidak bekerja untuk kita. Bacalah lagi Yohanes 14 ayat 1-14. Saat Anda membaca, bayangkan bahwa Yesus berbicara langsung kepada Anda, muka dengan muka. Pengharapan dan dorongan apakah yang dapat Anda tarik dari janji-janji ini? Pada saat yang sama, tanyakan pada diri Anda, hal-hal apakah dalam hidup saya yang dapat menghalangi saya untuk memenuhi janji-janji ini? Perubahan apakah yang harus saya buat dalam hati saya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita membaca Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Seringkali kita berpikir bahwa Bapa di sorga harus menjawab doa-doa kita karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita ada di dalam dunia ini. Tetapi ingatlah, doa kita dijawab bukan oleh karena kita melakukan segala kebaikan sehingga Allah melihat jasa-jasa kita ataupun usaha-usaha kita, tetapi doa kita dijawab oleh karena nama Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 13 di sana dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Yesus yang menyatakan ini dan melakukannya, maka Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ia telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Bahkan ia telah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia mati di kayu salib menanggung segala kehinaan, supaya saudara dan saya dapat memperoleh keselamatan. Dia telah memberikan kepada kita hak dan kekuasaan lewat namanya. Jadi segala doa dan permohonan yang kita tujukan kepada Bapa harus ada di dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus berarti kita berdoa mengimani kuasa dan otoritas Yesus. Saat saudara dan saya percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa dan kita berdoa menggunakan akan kuasa itu, kita memiliki otoritas di dalam doa kita. Di dalam Alkitab ada banyak peristiwa ketika mereka menggunakan nama Yesus. Mereka dapat menaklukkan setan. Mereka dapat menyembuhkan akan penyakit, membangkitkan orang mati. Nama Yesus memiliki kuasa. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mempercayai bahwa Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk supaya kita dapat melakukan segala sesuatu dan di dalam Yesus kita memperoleh keberhasilan? Ada banyak persoalan di dalam kehidupan kita. Masalah datang silih berganti baik di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun pekerjaan kita.
Sehingga kita cenderung untuk menyelesaikan akan masalah pergumulan kita dengan menggunakan kekuatan kita. Tetapi ingat sekali lagi, kita tidak dapat mengatasi setiap tantangan kehidupan kita hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan Allah. Itulah sebabnya kita berdoa kepada Tuhan, dan kita meyakini jawaban dari doa itu dengan menyatakan dalam nama Yesus. Karena kita percaya Yesus akan membantu, Dia akan mengulurkan akan tangannya, sehingga kita tidak akan memikul beban kita sendiri, tetapi justru sebaliknya, kita akan menang di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita berdoa, kita harus yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menjawab setiap permohonan kita, sehingga kita tidak akan cemas dan khawatir karena kita percaya Allah akan menjawab setiap permohonan kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 14 Yesus meneruskan janjinya kepada kita semua. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, menyampaikan setiap keluh kesah kita, permohonan kita kepada Tuhan. Dan dalam nama Yesus ada kuasa, ada kemenangan, dan ada keselamatan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami percaya ada pengharapan di dalam nama Yesus. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.